bilang? Gue baper? Enak aja lo kali itu yang baper. Terus kalau ndak baper, Tante ngapain kesini? Ayo terus marah-marah sama saya sama adik saya. Gue mau kemana kek? Mau ke sini kek? Mau ke situ kek? Mau ke sono kek? Mau ke atas kek? Suka-suka gue. Kenapa jadi lo yang ngatur? Hah? Oh, saya tahu. Tante kesini pasti mau di make upin ya. Tante mau ikutan syuting sinetron ya. Tante kan istrinya Pak Sutradara, mukanya cantik lagi. Jadi kan gampang ya kalau mau ikutan main sinetron. Tinggal ngomong sama Pak Heru gitu. Lu kenapa sih? Senang banget ya ngeledekin gue dari tadi? Hah? Kenapa sih harus ngeledek? Kenapa? Loh, ngeledek tuh Tante. Lah wong saya ini ngomong bener kok. Di mana letak ndak benernya? Tante itu kan istrinya Pak Heru, bener toh? Ya bener. Terus? Ya udah. Nah, iya, emang bener. Gue emang istrinya Pak Heru. Tapi lu jangan ngeledek gue kayak gitu dong. Bilang gue pengen syuting lah, pengen jadi artis lah, pengen ini, pengen itu, pengen di makeup. Gak gitu juga kali. Lu ngeyel banget sih jadi orang. Oh ngeyel sih Tante. Oh Tante itu loh yang ngeyel. Loh dari tadi ngomongnya cepet banget lagi. Udah mana nuduh-nuduh sembarangan ya Allah. Wes toh, nanti dia malah ngira Mbak ngeledek beneran. Gitu ya? Maaf ya Tante, iki mbakku emang orangnya suka bercanda. Dari tadi cuman basa-basi aja ya, biar akrab gitu Tante. Iya Tante, maaf. Saya tadi cuma bercanda. Canda lo gak asik. Bukannya gitu Tante. Piye yo? Itu loh. Gini, kan saya sama adik saya tuh udah deket sama suaminya Tante. Jadi yo alangkah bijaksanane jika kita juga bisa deket sama Tante biar lebih akrab gitu. Tunggu. Tadi lu bilang apa? Lo udah deket sama laki gue? Nih, deketan bagaimana nih? Hah? Mau macam-macam sama laki gue? Iya, maksudnya begitu? Udah. Ada apa sih? Ini Pak, bocah-bocah ini nih, tadi pada ngeledek nama mulu. Bisa gak sih? Gak usah marah-marah. Ya marah-marah sama dia dong, jangan sama mama. Aku ini kaptennya di sini, ya. Jangan bikin malu, Papa. Oke? Kamu udah selesai make up? Oh iya Pak, sudah. Ya udah kamu duluan ke set ya. Oh iya, boleh banget. Ayo Mbak, ayo. Misi. Kalau ngomong sama dia aja, bisa lembut kayak gitu. Kamu udah kelar makeup. Sama mama aja bentak-bentak. Nih ya, kemarin mama curiga, papa tuh ada main sama si Lasuki itu. Tapi sekarang mama curiganya tambah. Papa ada main juga kan sama kakaknya si Lasuki itu yang suka senyum-senyum ngejelas itu. Berapa kali sih dibahas kayak gini? Berapa kali dibahas? Hah? Misi sumber jengkol. Lu ngeledek mulu dari tadi sih? Udah. Orangnya suka ngeledek kok. Lah, masih dibahas terus kenapa sih? Aku kerja dulu. Mat, mobil siapa itu, Mat? Nggak tahu bang, saya belum pernah lihat. Oke, udah ganteng seperti biasanya. Emang kok ganteng dari lahir sih. Duh, gue kok jadi gugup gini ya? Udah berapa hari ini gue ngeliat Lasuki di TV. Jadi kangen gue. Oh, berat banget yo. Aduh, ini juga Lek Slamet tuh gak kira-kira kalau nyuruh. Mau dibikin 2 galon, remuk awakku. Siji ya berat. Mas, sebentar. Hah? Aku? Iya, lo, sini. Ini orang penampilannya keren juga. Mana orangnya ganteng, mobilnya bagus. Coba kalau aku kayak dia. Dekila pasti gak nolak citaku tuh. Aduh, sampai tuh kalau manggil sopan ya, manggil sana sini.
Nggak tahu apa ini berat aku matang-matang galon tau dikira pembantu kok. Mas, aku ki mantan cari lho. Mantan cari. Yang sopan gue. Iya, yaudah, saya minta maaf. Ah, maaf. Jadi, saya mau nanya, Mas kerja di sini kan? Ah ya iya kerja sini, pakaiannya kayak gini. Ya, terus maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Keren begini kok. Kenapa emang? Canda. Ngadepin orang kaya nggak boleh minder. Kalau minder dikira aku pembantu tenanan. Jadi gini Mas, saya sering bolak-balik ke sini buat ngajak Lasuki jalan, tapi selalu ditolak sama dia. Sampai ngajak jalan Lasuki? Iya, saya fans beratnya Lasuki. Waduh, mati aku. Kalau cowok seganteng dan sekaya ini aja ditolak sama Lasuki, apa mana aku? Ya bengong, gue nanya serius. Iya, nanya apa? Lo kerja di sini kan? Iya, aku kerja di sini. Kenapa sih nanya-nanya terus? Gue mau nanya, lo kenal kan Lasuki gimana? Sebenarnya Lasuki udah punya pacar belum sih? Dan kalau udah punya pacar, pacarnya kayak gimana sih? Gue jadi penasaran. Sampai dia bisa nolak jalan sama gue. Malah ketawa. Mas mau nanya serius? Iya. Nanya serius loh? Tak jawab serius ya. Lasuki udah punya pacar. Sampean mau tahu sopo pacarnya Lasuki? Ya iya dong. Artis juga ya? Udah. Tanganmu dilap dulu. Kalau pengen tahu dilap dulu. Wangi kok. Udah nih. Kenalin. Aku Bagong. Edi Subagong, mantan cari calon bojonya Dik Kilah alias Lasuki. Paham? Mimpi lu ya? Mimpi siang-siang, ntar malam baru mimpi. No, di mobil gue ada spion. Ngaca dulu mendingan ngaca. Sananya gue, orang jadi-jadi ditanya. Ngaca dulu, ngaca. Sampean kurang ajar ya? Sampean yang ngaca tuh. Oh, orang kok kumis di alis. Muka ganteng begini kok jadi-jadian. Bener nih. Ngaca dulu kali. Keren lu. Selamat siang, Pak. Iya, siang Pak. Om Teguhnya ada kan di dalam? Saya udah ada janji sama dia. Oh, ada. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Selamat siang Om. Siang, Fiona. Ya, masuk. Ya. Duduk sih. Jadi gimana Om? Begini, Fiona. Waktu kamu telepon Om tadi, Om sudah menangkap poin apa yang ingin kamu konsultasikan pada Om. Tentang mama teman kamu. Ini soal judi ilegal. Bukan begitu? Iya benar Om. Aku cuma kepikiran, aku melihat ada celah di situ untuk ngebantu mama temen aku. Tapi karena aku nggak ngerti soal hukum, makanya aku datang ke sini untuk konsultasi dan minta bantuan sama Om. Om mengerti. Masalah ini cukup diselesaikan di antara mereka. Tidak perlu harus dibawa ke jalur hukum. Sebab kalau pada penyelesaian hukum, kedua belah pihak bisa sama-sama terjerat hukum. Dalam hal ini aku juga ngeliat ada unsur pemerasan Om. Padahal rumah temen aku udah sampai disita. Dan sekarang giliran mamanya ditekan sama debt collector. Jadi gimana? Apa Om bisa bantu? Boleh. Asal ada tarif sesuai dan pakai uang dolar. Itu kira-kira tarifnya berapa ya Om? Fiona, Om ayo bercanda. Ya ampun Om Teguh, aku pikir nih ya Om udah berubah sejak jadi lawyer terkenal. Iya, Om akan bantu. Ya, makasih ya Om. Oh ya, Fiona, gimana kuliah kamu di Amerika? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Om. Kemarin, bukan kemarin. Beberapa hari yang lalu, mama kamu sempat telepon Om, cerita sedikit tentang kamu. Gimana Fiona? Apa
sudah ada pilihan cowok yang beruntung jadi Om Teguh, aku tuh belum kepikiran sampai untuk menikah. Lagian mama kenapa sih ngomongin nikah-nikah segala, malu-maluin aku aja. Kenapa harus malu, Fiona? Mama kamu dan Om sudah lama berteman. Sejak kami sama-sama kuliah. Beliau wanita yang sangat hebat, mandiri. Dia ingin kamu seperti dia. Punya karir yang bagus, suami yang betul-betul mencintai dan menyayangi kamu. Ya, Om, Fiona sih juga ngerti. Tapi kan Fiona punya jalan sendiri untuk menyongsong masa depan Fiona. Lagian kan zaman Om sama Mama tuh udah beda sama zaman Fiona sekarang. Iya, benar Fiona. Iya, oke. Ya, gue kesana sekarang, iya. Iya, janji. Gue belum ketemu Lasuki lagi. Ada aja sih. Ngabarin hal penting gak adakan banget, biasaan. Lasuki syuting sampai malam kan ya? Ya udah deh, ntar gue balik lagi dah. Orang kok ya kurang ajar banget ngatain orang jadi-jadian. Padahal dia sendiri yang jadi-jadian. Udah muka kayak boncun, alisnya tebel. Gong, kenang apa sih kayak ketika ketulup? Tolop, iki jempol kok ketiban galon. Lah kenang apa? Ketiban galon, be mau jauh temen ya. Ya nih, tuh, biru tuh. Loro iki. Lah ya wis gak ditambani. Aku nggak disuruh bantuin itu. Lah ya wis lah, mongko lagi sekali lagi laran, gelem bantuni mari ngene, bantuni. Ngene. Tar. Monggo pakai dengklang segala macem oh. Loro. Lo kenang apa sih? Tuh, biru tuh. Lah ya diobati. Ya, ya. Diobati, Gong. Ya. Mbak Yayan, nggak minta nasi kotak? Enggak, Pak De. Nih, aku udah punya makanan spesial dari Mas Syahnagra. Semur jengkol. Gawa sikat gigi apa ora? Enggak. Buat apa toh, Pak De? Loh, ya buat sikatan ya. Kan baru makan nasi jengkol cangkem bebok mambu ya, Gong. Walah, jadi habis makan jengkol mambu. Tapi ya toh, kok Mas Syahnagra nyuruh aku makan ini. Terus kalau mulut aku bau gimana? Ya udah deh, mendingan aku makan di rumah aja. Pak De, aku minta nasi kotaknya deh kalau gitu satu ya. Ya, tapi janganlah. Jangan, kan nggak enak. Katanya udah mau makan sama dia. Bayan, Dekila udah makan belum? Udah, tadi nasi kotaknya dianterin sama Bang Ade. Duh, telat meneh aku toh. Alah, ya wis sana makan, Mbak Yayan. Tapi nanti kalau sudah makan, jangan deket-deket Pak De Slamet. Cangkemnya mambu jengkol. Pak De Slamet pelit toh. Dek Yayan. Mas Syahnagra. Gimana? Udah dimakan belum sumber jengkolnya? Oh, belum. Ini baru mau dicicip. Tadi saya nyariin air, lupa naruh di mana. Oh iya, Mas Syahnagra, boleh ndak kalau semur jengkolnya saya makannya nanti aja di rumah? Kenapa? Habis itu, katanya Pak De Slamet, kalau aku makan semur jengkol terus ndak sikat gigi nanti mulutku bau. Aduh. Apa tuh kok mau diguyu? Bukan. Yayan baru seumur hidup ya? Belum pernah makan semur jengkol? Baru Mas Syahnagra yang pertama kasih semur jengkol. Ya, begini Yan, kalau makan semur jengkol segini doang, nggak bakalan bikin mulut bau. Tapi kalau semur jengkolnya sekilo, bukan mulut doang yang bau, kepala juga cenut-cenut. Bisa kejengkolan. Gitu, sampai bisa kejengkolan. Oh, berarti aku dibohongin dong sama Pak De Slamet.
Oh iya, Mas Yanagra udah makan belum? Belum. Gimana kalau kita makan berdua? Ayo. Emang Mas Yanagra udah punya nasi kotak? Ya ini baru mau diambil. Yayan duduk di sana ya. Saya ambilin dulu nasinya. Oh iya, saya tungguin. Kasih kok. Walah, Mas Yanagra itu lucu ya orangnya. Walah, kenapa tuh aku jadi deg-degan begini? Dulu buatin dulu. Ya, begini lah. Ini baru buatin aja. Aduh, anak kampung ini lagi. Gue jadi penasaran. Kok semua orang kayaknya suka banget ya sama cewek kampungan ini? Emangnya apa sih kelebihannya? Mbak Jessi, Mbak ndak mau makan dulu. Ternyata ndak langsung syuting, Mbak. Jadi sebaiknya makan aja dulu. Sini. Gue lihat kotaknya udah kenyang. Gue ntar makan di luar aja. Oh, iya. Kalau aku selama di Jakarta juga kangen banget sama makanan mbokku di kampung. Makanya kemarin tuh waktu break syuting aku puas-puasin makan banyak, Mbak. Ini cewek kampung kayaknya gak ada tanda-tanda kalau dia marah sama gue. Gak mungkin dong dia gak tahu kalau Aldo yang nyulik dia kemarin itu deket sama gue. Masa sih dia gak curiga sedikit pun sama gue? Mbak, kok Mbak ngeliatin aku kayak gitu toh? Oh, ada nasi loh. Apa ada yang nyempil? Udah, nggak ada. Kalau menurut Mbak, aku ndak pantes yo. Jadi artis, jadi pemain sinetron. Kocak. Gue mau nanya, lo gak marah sama gue? Marah kenapa? Ya itu, si Aldo yang kemarin nyulik lo, itu deket sama gue. Bahkan banyak banget orang yang bilang, yang mengira kalau dia itu pacar gue. Iya aku tahu Mbak. Wong Mas Aldo sendiri yang ngaku sama aku kalau Mbak Iki pacarnya dia. Terus, lo masa gak marah sama gue? Justru aku sebaliknya Mbak, yo aku bingung kok ketoke Mbak Jessica kayak marah sama aku. Padahal aku ngerasa ndak ada salah sama Mbak. Yo kalau emang aku ada salah pastinya aku minta maaf, tenanan. Gila, ini anak polos banget ya. Tapi ternyata pinter juga dia ngeskakmat hati gue. Kok tiba-tiba malah gue yang merasa polos dan bodoh di hadapan dia? Apa emang gue udah jadi orang yang terlalu jahat ya? Oh alah, Mbak Jessica kok nangis? Ya, maaf Mbak, maaf kalau aku udah nyinggung Mbak. Wes Mbak jangan nangis toh. Nih. Udah. Gue gak apa-apa. Gak usah megang gue. Gitu. Kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, hatinya pasti lembut. Aku masih ingat sama enak tenan nih Ki yo. Ya, kalau Yayan suka, besok saya bawain lagi. Suka yo suka, tapi yo gak setiap hari juga toh Mas. Nanti kasihan
kamar kecil Dek Suki jadi bau. Ya ada benernya juga sih. Ya lagian juga saya nggak mungkin masak semur jengkol setiap hari. Iki Dek Suki kira-kira suka apa enggak ya? Tadi aku mau kasih ke dia. Cuman ya takut diketawain sama dia. Nggak jadi deh. Ah, terus? Ya wes, tak umpetin. Sini tak makan sendiri. Berdua. Oh ya, ngomong-ngomong, Lasuki gimana ya perasaannya? Soalnya kan belakangan ini dia kayaknya banyak masalah banget. Diculik, terus dijambak di adegan. Ambo. Kalau aku lagi ngomongin itu, sama dia dilarang kok. Cuman ya itu, kelakuannya itu loh, tidak berubah juga, masih aja nekat. Kalau udah ada maunya, susah dibilangin, pusing aku. Gini Yan, ini menurut pendapat saya ya, Lasuki itu tipe orang yang pemberani. Dia dewasa dari pengalamannya. Wah, ketoknya berat ini. Maksudnya apa ya? Maksudnya begini, tipe orang itu kan macam-macam. Ada yang selalu bertindak dengan hati-hati, dengan matang-matang. Tapi karena saking hati-hatinya, dia sampai tidak melakukan apa-apa. Nah, Lasuki ini kebalikannya, itu. Oh, ramudeng ya aku, Mas. Maksud saya, Lasuki ini orang yang tipe belajar dari pengalaman. Jadi dia besar dan dewasa dari pengalaman dan juga pintar. Karena pada dasarnya, Lasuki itu memang sudah pintar. Oh, ngono toh. Berarti sama yang dibilang sama bapakku di kampung. Kata bapakku, Lasuki itu bisa diajak syuting film, yo gara-gara nekatnya itu. Nah, iya, bener kan? Bener apa yang saya bilang. Jadi, sekarang ini biarin aja apa yang mau dilakukan oleh Lasuki. Yayan tinggal ngawasin aja. Sama kayak yang sekarang ini Yayan lakukan. Nggak perlu curiga sama dia. Kasih dia kebebasan. Saya yakin dia pasti bisa menjaga dirinya. Iya. Buktinya kemarin waktu dia diculik. Dia berhasil kabur kan dari mobilnya Aldo. Hebat dia. Begitu, Dek Yayan. Masa Dek Yayan toh? Ya, habis makin apa? Isin aku. Enggak usah isin. Ya wes, timam. Iya, Mas. Tambah jengkolnya. Iya. Enak. Kayaknya masih pada break makan siang. Gue kesini dulu deh. Masih pusing banget kepala gue. Mas Kafka? Loh, kok dia duduk sendirian di situ? Apa dia wes datang dari tadi? Iya, Kak. Mama juga takut. Makanya Mama memberanikan diri untuk bicara sama kamu. Karena Mama bingung harus berbuat apa lagi, Kafka. Mama juga nggak mau membebani kamu lagi, Nak. Rumah kamu udah disita. Dan sampai sekarang Mama masih berasa bersalah. Mama masih berasa bersalah. Mama cerita atau enggak, Kafka tetap merasa terbebani, Mah. Apalagi kalau sekarang aku tahu Mama dikejar-kejar sama debt collector. Ya, mungkin aku bisa diam. Hari ini mungkin Kafka bisa ngindarin Mama dari debt collector.
Tapi besoknya lagi, dan seterusnya gimana? Kalau Om Adi tahu juga Mama diam di sana gara-gara dikejar-kejar dep kolektor, Om Adi pasti juga nggak bakal mau. Siapa orang yang mau berurusan sama dep kolektor? Gak ada. Keto Mas Kafka lagi ada masalah. Dari tadi cuman ngelamun di situ, kayak orang gelisah. Apa dia lagi ada masalah sama Mbak Fiona? Tapi ndak mungkin. Mau kemarin aku lihat hubungan mereka baik-baik aja toh, malah makin mesra. Kenapa ya? Dek. Mbak Yayan, ngagetin aja. Oh, jadi kamu masih suka curi-curi pandang sama Mas Kafka? Bu, ya udah. Jangan berharap kamu bisa jadi pacarnya Mas Kafka. Lawong Mbak Fiona, pacarnya Mas Kafka itu pinter, cantik, baik. Ya ndak mungkin toh dia ninggalin cewek kayak gitu buat kamu. Mbak kok ngomong kayak gitu toh? Ya wes toh, makanya kamu jangan ngelamun. Aku ndak ngelamun. Loh terus? Tadi kenapa kaget kalau ndak ngelamun? Ya aku tuh ndak ngelamun, Mbak. Cuman lagi mikir aja. Keto Mas Kafka lagi ada masalah. Coba Mbak lihat. Dari tadi dia cuma duduk sendiri di situ. Kayaknya gelisah banget. Iya. Ya wes, sana samperin kamu tanyain. Ya, aku takut, Mbak. Soalnya aku kepikiran kalau Mas Kafka lagi ada masalah sama Mbak Fiona. Nah, kalau aku deket-deket sama Mas Kafka, nanti masalah mereka bisa makin runyam. Lah, GR kamu. Itu cuman perasaanmu aja. Lah wong Mbak Fiona aja nggak cemburu sama kamu. Iya kali yo, perasaan aku aja. Ya udah sana kamu tanyain. Siapa tahu ada yang bisa kamu bantu. Daripada kamu di sini bengang-bengong sendiri. Iya Mbak, aku samperin aja. Barangkali aja kalau Mas Kafka lagi ada masalah, aku bisa bantu. Yo, kamu harus bantu. Lah wong waktu kamu diculik itu, Mas Kafka yang paling repot nyariin kamu ke sana kemari. Iya. Ya wes, aku ke sana dulu ya. Ya. Mas Kafka. Kamu. Duduk, Sugi. Iya. Mas, ada masalah apa toh? Dari tadi aku lihat Mas kayak gelisah gitu. Iya. Ya, aku emang lagi ada masalah. Maaf Mas, ada masalah apa ya? Barangkali aja aku bisa bantu Mas. Enggak, kayaknya untuk kali ini kamu nggak bisa bantu Nasuki. Karena masalah yang sekarang aku hadapin terlalu berat untuk kamu bisa bantu. Oh, bukan masalah sama Mbak Fiona kan? Bukan. Ini nggak ada hubungan sama Fiona. Ini hubungannya sama mama aku. Ya, masih berhubungan sama masalah tempo hari. Yang berhubungan sama cewek yang udah hamil 3 bulan itu. Oh, alah. Cewek itu mesti ngejar-ngejar Mas. Enggak, bukan. Tapi mamanya. Mamanya? Iya, mamanya. Maksud Mas, mamanya juga ngejar-ngejar Mas gitu?
Enggak, bukan. Mamanya ngejar-ngejar mama aku karena masalah hutang. Ya. Oh gitu. Ya wes, Mas bayar aja utang mama Mas. Nanti aku bantu. Waktu itu aku kan tanda tangan kontrak. Nah itu uangnya lumayan banyak Mas. Dan masih ada uangnya walaupun aku udah pakai dikit buat beli sepatu, baju, sama untuk ngirim ke Mbok sama Bapak di kampung. Cuman lumayan lah masih ada Mas. Mas mau bayarnya kapan? Nanti aku tinggal ambil duit aku, soalnya duit aku dimasukin ke bank sama Mbak Yayan. Ya ampun, Lasuki baik banget sama gue. Kafka pasti lagi bingung banget mikirin mamanya. Gue harus segera kasih kabar berita ini sama Kafka. Pasti dia seneng banget. Kafka mana ya? Vi? Mbak Fiona? Oh, waduh bisa jelas ini. Ya Allah, Mbak Fiona pasti ngira enggak sama aku. Dikira aku mau rebut Mas Kafka dari dia. Kaget ya lihat gue di sini. Vi, ini nggak seperti apa yang lo lihat. Oh, kalau yang seperti gue lihat juga nggak apa-apa kok. Udah Mbak itu Udah. Gue tahu lo suka kan sama Kafka. Iya, aku jujur aku emang suka sama Mas Kafka, tapi ya udah. Lo nggak salah, tapi yang salah gue. Fiona, jangan salah paham, Vi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa gini? Ya Allah, Dek. Mbak Yayan. Mbak, aku ndak enak tenan sama Mbak Fiona. Mbak tolong bilangin dia kalau aku ndak ada apa-apa sama Mas Kafka. Mbak tolong, Mbak.
Udah ya. Udah enak ini lagi rame ini loh. Udah ya. Kok bisa jadi runyang begini yo? Tadi waktu Mas Kafka megang tangannya Dek Gila yo emang kelihatannya mesra banget Wajar kalau Mbak Fiona jadi cemburu. Walah, bikin aku jadi bingung aja ini. Masa aku nyalain adik aku sendiri? Vi, tolong dengerin penjelasan gue dulu, Vi. Vi, please tolong dengerin penjelasan gue dulu, Vi. Fiona. Ada apaan ya? Apa gue lebih baik tanya langsung aja ke si Yayan? Bang, dicari Pak Heru tuh. Ya, ntar. Cepetan ditungguin. Iya, lu. Kerjaan lebih penting kayaknya nih. Gong, Bagong. Apa, Pak Le? Kapan kowe mulai kerja? Ya, aku kan udah bilang toh, Pak Le, minggu depan, lali yo. Hah? Oh, wis ngomong ya. Kelalen. Oh, udah tua sih, kelalen. Mas, sebentar. Hah? Apa? Aku? Iya, lo, sini. Widih, ini orang penampilannya keren juga. Mana orangnya ganteng, mobilnya bagus. Coba kalau aku kayak dia, Dek Gila pasti gak nolak citaku tuh. Lihat aja nanti yo. Kalau aku udah kerja, duitku udah banyak, punya mobil bagus, bakalan aku ngajak Dek Gila keliling kemana aja dia mau. Biar dia makin sayang, makin mencintaiku sepenuh hati. Alah, pret. Sampai tuh lu denger aja aku ngomong. Rapet, kenapa sih, Pak Le? Udah sana, mimpi terus, menghayal terus. Biar kamu mati menghayal. Oh, kalau doain yang bener. Mana ada orang mati itu gara-gara menghayal. Gak ada, Pak Le. Ya kowe, gue menghayal mati. Oh, gak bebek, kuak. Ngomong gak pernah enak banget. Kowe sih Gong gara-gara tumplek ya lah. Ada lagi masalah. Gue harus bisa jelasin ke Fiona. Tapi perasaan kemarin-kemarin Fiona lebih santai nyikapin Lasuki. Kenapa sekarang jadi kayak emosional gini? Enggak. Gue nggak boleh kebakar api cemburu kayak gini. Fiona, lo tahu kalau Kafka itu juga suka sama Lasuki. Dan Lasuki juga tadi bilang dia tuh suka sama Kafka. Jadi, lo nggak boleh emosi kayak gini, Fiona. Tenangin diri lo. Tenang, Fiona.
Itu dia. Vi, please, Vi. Vi, buka kaca, Vi. Vi. Oke. Lo harus kelarin masalah ini sekarang juga. Gue nggak mau yang dipermasalahin soal cemburu mulu. Gue capek. Vi, dengerin penjelasan gue. Oke, lo masuk ke dalam mobil gue. Gak enak ngomong di sini. Oke, gue kunci mobil gue dulu. Bawa ke tim 2 sana. Itu ke tim 1 buat set cafe. Dek, wes. Terbalik lagi lo ke sini. Jangan nangis lagi, nggak enak nih diliatin sama kru. Nanti kalau Pak Heru melihat kamu nangis yang ada kamu tanya-tanya malah jadi masalah. Mbak, HP-ku mana Mbak? Aku mau telepon Mbak Fiona. Aku mau jelasin ke dia kalau aku udah ada hubungan apa-apa sama Mas Kafka. Kamu di tas Mbak, tapi di dalam sana udah yuk. Iya Mas, ayo. Ya. Ada apa sih? Tuh, Lasuki kenapa nangis? Oh, ya gitu deh pokoknya. Tadi sebelum Kafka memang ngejar-ngejar Fiona. Apa ada hubungannya sama itu? Ya gitu Mas. Jadi dia itu ketoke Mbak Fiona itu cemburu sama Lasuki gara-gara ngelihat Lasuki itu ada deket-deket Mas Kafka gitu loh. Nah, Lasuki yo jadi ndak enak sama Mbak Fiona. Lawang hubungan Lasuki sama Mas Kafka itu udah seperti itu. Ya pokoknya begitu deh. Ya saya mau ambil handphonenya Lasuki dulu ya. Iya. Silakan. Woi, ngeset yang bener, malah ngeliatin cewek aja lo. No, apa lu nggak ngeliat apa set gitu gede? Gua ngeliatin lu ngeliatin cewek doang. Ngeliatin cewek lu kalau ngorder makan yang bener, udah di set nggak jadi, pindah lagi. Lu pikir lu capek apa? Art nominasi doang aja songong. Lu kenapa daripada lu nggak pernah nominasi? Yang udah buruan. Harus aja lu. Buluk. Coba lo bayangin, gimana gue nggak terharu ngelihat dia mau nyerahin seluruh honornya buat gue. Dan lo tau sendiri, ya mungkin honor dia nggak seberapa dari honor gue. Lo tau sendiri kan honor artis baru kayak gimana. Tapi tadi gue lihat dia bener-bener tulus mau bantuin gue. Membantu gue untuk bayar utang nyokap gue. Sampai tadi gue lihat kayak gitu, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Gue cuma bisa megang tangan dia tadi untuk berterima kasih. Dan itu yang lo lihat. Gue gak nyangka lo bisa se-emosional tadi. Iya, gue ngerti, tapi lo gak kayak kemarin-kemarin aja. Lo bisa bersikap lebih santai menghadapi hal seperti itu. Vi, walaupun emang perasaan gue belum 100% ke lo, tapi gue gak pernah mengkhianati perasaan lo. Apalagi sampai berhubungan dengan wanita lain. Kalau lo nggak percaya, lo boleh tanya Shanti, lo boleh tanya teman-teman gue yang lain. Gue yakin Lasuki pasti sedih banget sekarang. Pasti dia ngerasa bersalah banget sama lo. Tapi tadi gue yang pegang tangannya dia, bukan dia yang pegang tangan gue. Gue nggak tahu Kak. Kenapa gue bisa bersikap emosional kayak tadi? Gue nggak bisa ngontrol emosi gue, Kak. Gue cemburu ngeliat lo sama Lasuki tuh pegangan tangan.
Itu artinya di lubuk hati lo yang paling dalam, di luar kerja otak lo cinta banget sama gue. Makanya lo gak usah dinutup-nutupin perasaan lo yang cinta banget sama gue. Gini kan jadinya? Apa sih orang nggak ada nutupin? Gue cuma bersikap rasional aja. Vi, cinta kadang emang nggak bisa rasional. Karena ini menyangkut hati. Lo sendiri kan yang bilang sama gue? Iya. Dan sekarang lo yang jadi GR, ya kan? GR? Iya, lo GR. Gue nggak GR, itu emang kenyataan. Enggak, aduh hidung gue. Sakit ya? Enggak, lo tau sakit sih ginanya. Gue nggak GR, emang itu kan kenyataannya? Enggak, emang lo bener GR kan? Udah lah. Apa? Oh ya, Kenapa? Masuki kenapa? tadi lo bilang Masuki sangat terpukul ya kan? Pasti dia sekarang lagi merasa bersalah banget. Gue harus minta maaf sama dia. Iya ya. Mbak. Mbak. Iya, Mas. Mbak minta bil ya. Oh iya, tapi kita ngambil mobil gue dulu ya. Iya, udah gampang itu. Mas. Pegang aja kembalinya. Iya, makasih ya Mbak. Yuk. Dek! Dek! Iya bang. Ini anak-anak pada kemana pemain? Kalau Jessica itu makan siang di luar. Tadi kakak ada di mari. Terus tahu pergi kemana. Nah kalau Asanti lagi nenangin Lasuki. Lasuki kenapa ditenangin? Tadi sih aneh lihat tuh lagi nangis. Tapi bini gue udah pulang kan? Udah pulang dari tadi. Makanya hawanya agak ademan. Bagus lah kalau bini gue udah pulang. Tapi ngomong-ngomong Lasuki kenapa nangis? Tadi Mbak Fiona marah tenan sama aku. Barusan aku telepon dia nggak angkat. Tolong ya Mbak, tolong kasih tahu dia kalau aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Kafka. Iya, Suki, ntar gue bilangin ya. Lo tenang aja, dia tuh paling cuma kebawa emosi kok. Tuh, kamu denger tuh. Udah, kamu nggak usah nangis lagi ya. Nanti kamu tuh masih ada shooting continuity loh. Nanti mata kamu semblep. Senyum? Mbak Fiona. Mbak. Mbak. Maafin aku. Maafin aku, Mbak. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah, Suki. Aku yang salah. Aku salah. Maafin aku ya. Enggak, Mbak. Iki salahku, Mbak. Aku minta maaf. Udah. Kamu nggak usah lagi cerita. Aku yang salah. Maafin aku. Gue terharu banget lihat lo melepas Suki tadi. Kalau gue jadi cowok, gue pasti udah jatuh cinta tuh sama Lasuki. Udah deh. Oh ya, besok pagi mama lo sama lo gue temuin sama Om Teguh ya. Kalian kita langsung ke rumah siapa teman mama lo itu? Tante Mirna. Nah iya dia. Kalau dari omongan Om Teguh sih
kelihatannya dia yakin banget kalau dia bisa menyelesaikan masalah mama lo tanpa panggilan. Oh ya? Lo yakin? Soalnya nyokap gue sempet takut karena dia pernah diancam sama Tante Mirna. Kalau dia nggak segera ngunasin utangnya, dia bakal bawa masalah ini ke jalur hukum. Tapi gue bingung sekarang kenapa dia malah pakai jasa debt collector. Tadi sih gue juga sempat nanya sama Om Teguh soal itu. Tapi kata Om Teguh itu cuma gertakan sambal. Nah, itu gue nggak paham tuh maksudnya apa. Ya, yang gue lihat dari sikapnya Om Teguh tadi sih, dia kelihatannya benar-benar yakin banget kalau masalah mama lo itu bisa cepet selesai. Dan malah rumah lo bisa balik lagi. Gimana caranya? Kak, gue kan bukan pengacaranya. Ngapain nanya sama gue? Oke. Ya udah, Vi. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Langsung pulang? Iya, mau langsung balik aja. Udah capek. Ya iyalah, gimana lo nggak capek? Orang lo tadi habis kebut-kebutan sama gue. Pakai lari-larian segala lagi. Untung lo nggak jatuh tadi nabrak trotoar. Apaan sih? Udah, jangan bikin gue jadi putri malu deh. Usil banget sih, usil banget tuh gak? Udah dilarang mencubit di tempat umum tuh ada tulisannya tuh. Lo boleh nyubit gue? Ya biarin kalau gue nggak apa-apa dong. Udah, gue mau langsung balik aja kali ya. Ya udah. Hati-hati. Bye. Bye. Hati ya. Yap. Lo gak marah sama gue? Marah kenapa? Si Aldo yang kemarin nyulik lo, itu deket sama gue. Bahkan banyak banget orang yang bilang, yang mengira kalau dia itu pacar gue. Iya aku tahu Mbak. Wong Mas Aldo sendiri yang ngaku sama aku kalau Mbak Iki pacarnya dia. Lo masa gak marah sama gue? Justru aku sebaliknya Mbak. Aku bingung kok ketoke Mbak Jessica kayak marah sama aku. Padahal aku ngerasa ndak ada salah sama Mbak. Ya kalau emang aku ada salah, pastinya aku minta maaf, tenanan. Kok gue mendadak merasa bersalah banget ya sama lo, Suki? Enggak, jangan sampai gue merendahkan diri gue. Jangan sampai gue minta maaf sama Lasuki. Meskipun ya harus gue akui sih, ternyata Lasuki itu gak kampung-kampungan banget. Dalam arti ya cara berpikirnya. Dia cukup pinter orangnya, baik juga. Dan kalaupun dia masih kelihatan polos, ya itu paling gara-gara dia emang baru di Jakarta. Aduh, tapi jangan. Gue rasa gue harus merubah sikap gue kepada dia. Dan yang jelas, gue gak boleh meremehkan dia lagi.